Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah elektronika dan instrumentasi. Hari ini kita akan lanjutkan bab aplikasi hukum 1 dan 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup part 2. Oke, hari ini kemarin kita membahas analisis rangkaian loop tunggal, sekarang kita akan bahas rangkaian loop ganda. Apa yang dimaksud dengan loop ganda, cara mengerjakannya. Dalam ciri khasnya loop ganda, salah satunya adalah ada sumber tegangan yang lebih dari satu. Terus di sini ada sebuah dua rangkaian yang dimana ada satu hambatan yang dialiri dua arus sumber yang berbeda itu. Oke, dalam penyelesaiannya sirkuit ini dengan menggunakan mesh current, hal yang pertama yang dilakukan adalah menentukan loop di mana arus akan mengalir seperti itu. Oke, yang berikutnya kemudian menyelesaikan setiap loop satu persatu. Untuk menyelesaikan setiap loop digunakan hukum Kirchhoff tegangan, hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya akan didapatkan persamaan yang tidak diketahui arusnya. Terus beberapa loop kita dapat melakukan substitusi dan eliminasi dari persamaan yang ada untuk mengetahui nilai yang belum diketahui. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi kita tentukan kira-kira perputaran loopnya gimana, seperti itu. Contohnya ini sumber tegangannya ini positifnya di atas, maka loopnya akan mengalir seperti ini, memutar. Jadi dari A, B, C, D seperti itu. Dari A, B, C, D, A memutar seperti itu. Sedangkan yang V sumber tegangan yang lainnya positifnya juga di atas, maka dia berputar seperti itu, jadi A, F, E, D, A seperti itu. Jadi ada di R2 ini adalah hambatan yang dialiri dengan dua arus yang berbeda dari sumber yang berbeda seperti itu. Oke, seperti ini ada dua loop, yaitu ada loop 1 dan loop 2. Aliran arus pada loop 1 yaitu A, B, C, D, A, sedangkan loop 2 adalah A, F, E, D, A. Asumsinya adalah aliran arus mengikuti polaritas dari sumber tegangan masing-masing yang loop. Langkah dalam penyelesaian rangkaian listrik dengan metode mesh current. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama adalah perhatikan di mana resistor yang dilewati lebih dari satu arus, yaitu contohnya di R2. Bila kedua arus searah, maka dapat dijumlahkan. Sedangkan apabila berlawanan, maka saling mengurangi. Seperti itu. Dari gambar di atas, pada R2 arus saling searah, sehingga perhitungannya akan saling menambahkan. Seperti tadi sudah dicontohkan ya, seperti ini searah, sehingga arusnya sama mengalirnya seperti ini. Kembali lagi, jadi di R2 ini dilewati dua arus, jadi bisa ditambahkan. Berikutnya perhitungan hukum Kirchhoff dengan loop 1, yaitu loop pertama ya, A, B, C, D. Maka VA sama dengan I1 R1 ditambah R2, di mana R2 ada dua arus yang sumbernya berbeda, maka penjumlahan seperti itu. Terus V disederhanakan menjadi I1 R1 sama dengan I1 R2 I2 R2, jadi dua arus ya. Seperti itu, di mana I1 dan seperti ini dikelompokkan jadi R
R1 plus R2 dalam kurung kalikan I1 ditambah R2 I2 seperti itu. Itu adalah persamaan 2.1. Berikutnya, langkah kedua adalah perhitungan dengan hukum Kirchhoff tegangan. Loop 2A D E F A. Oke. Di mana I2 R3 VB sama dengan I2 R3 ditambah R2 dalam kurung I1 dan I2. Seperti itu dikelompokkan sama seperti tadi. I1 R2 ditambah I2 R2 ditambah I2 R3. Sama-sama I2 nya dikumpulkan jadi R2 I1 ditambah R2 plus R3 I2 seperti itu. Ini adalah persamaan 2.2. Berikutnya, langkah ketiga yaitu dengan metode substitusi atau eliminasi kita dapat mengetahui variabel yang belum diketahui. Contoh soal, tentukan arus I1, I2 apabila VA sumber tekanan A adalah 20 volt, VB adalah 10 volt, R1 adalah 5 volt, R2 10 ohm. Maaf tadi ya, R1 sudah 5 ohm, R2 adalah 10 ohm, dan R3 adalah 5 ohm. Jawab. Substitusi nilai pada soal ke persamaan 2.1. Jadi kita gunakan tadi rumus persamaan 2.1 sehingga menjadi log 1 ya. 20 sama dengan 5 plus 10 dalam kurung I1 ditambah 10 I2. Tadi VA-nya adalah 20, oke. Sedangkan R1 ditambah R2 di sini, tapi arusnya arus I1 ditambah R2 ya kalikan I2 karena dikali arus I2. Seperti itu, maka kita sederhanakan menjadi 20 sama dengan 15 I1 ditambah 10 I2. Berikutnya, lanjutannya, substitusi nilai pada soal persamaan 2.2 sehingga menjadi loop 2. 10 sama dengan, ya ini VB ya, 10 volt sama dengan 10 I1 ditambah 10 ditambah 5 dalam kurung kalikan I2 seperti itu. Jadi 10 sama dengan 10 I1 ditambah 15 I2. Oke, berikutnya. Dari kedua persamaan tadi 2.1 dan 2.2 dikali 2 dan di loop 1 untuk loop 1 dan dikali 3 pada loop 3. Ini untuk apa ya? Kenapa kok seperti itu? Agar memudah untuk mengeliminasinya seperti itu. Oke. Jadi yang tadi ini yaitu untuk loop 1 20 sama dengan 15 I1 ditambah 10 I2. Jadi dikalikan 2 semua menjadi 40 30 sama dengan 30 I1 ditambah 20 I2. Sedangkan persamaan untuk
apa loop 2 ya, tadi 2.2, 10 sama dengan 10 I1 ditambah 15 I2. Tadi harus dikalikan 3 ya. Jadi 30 sama dengan 30 I1 ditambah 45 I2. Kenapa kok ini dikalikan 2 dan kalikan 3? Karena kita harus menghilangkan, terserah mana yang mau disamakan angkanya biar bisa dikurangi sehingga menjadi 0. Seperti itu. Tinggal I2 atau I1. Kalau yang ini sengaja saya hilangkan ini untuk I1-nya dulu sehingga kita samakan tinggal di perkaliannya gitu begitu. Oke, itu untuk eliminasi maka menjadi 40 30 I1 20 I2 30 sama dengan 30 I1 ditambah 45 I2 dikurangi, maka ini menjadi hilang ya, coret ya. Seperti itu. Tinggal ini 40 kurangi 30, 20 kurangi 45. Menjadi 10 sama dengan min 25 I2, seperti itu. Maka I2 sama dengan 10 dibagi 25 minus 0,4 ampere. Oke. Berikutnya tidak apa-apa tadi meskipun ada minus itu tidak apa-apa karena itu nanti ada maksudnya dari min 4 itu tadi. Oke. Berikutnya substitusi I2 pada persamaan di loop 1 menjadi ketika kita masukkan maka yang tadi I2 sudah kita ketahui, maka tinggal kita masukkan di sini persamaan, maka menjadi 10 kali min 0,4 menjadi 4, maka I1 adalah 1,6 ampere. Terlihat hasil perhitungan pada I2 mempunyai tanda negatif yang menandakan arus mengalir berlawanan dari asumsi yang diberikan. Awalnya asumsi yang diberikan adalah I2 adalah AF. Iya, bentar. Jadi barusan ada telepon maka saya jadi di mana aturannya adalah ini ada kesalahan tadi ya, ada kesalahan penulisan. Yang sebelumnya adalah asumsinya adalah AFED menjadi ADEF ya, seperti ini, kesalahan di sini menjadi ADEFA seperti itu. Jadi kebalik, ini menjadi terbalik sehingga seperti ini. Kenapa? Nah, itu karena tanda minus ini ternyata terbalik posisi loopnya. Oke, berikutnya contoh rangkaian loop gandanya, yaitu penyelesaiannya arus di IR1 sama dengan loop 1. Karena apa? Dia rangkaian seri. Oke, loop 1. Maka ampernya adalah di R1 adalah 1,6 ampere. Sedangkan di IR3 ampernya adalah loop 2 yaitu 0,4 ampere. Sedangkan di R3 maka loop adalah penjumlahan dari 2 ampere yaitu 1,6 dikurangi 0,4 ampere menjadi 1,2 ampere. Seperti itu. Dengan VR untuk mengetahui V per R-nya maka menjadi
R1 untuk R1, oke. Maka menjadi 1,5 kali 5 ohm menjadi 8 volt. Sedangkan R2 adalah 1,2 kali 10 ohm menjadi 12 volt. Untuk R3 adalah 0,4 ampere dikalikan 5 ohm menjadi 2 volt. Oke, itu dia. Dan ini adalah tugas untuk minggu depan, jadi dikumpulkan. Jadi tugas untuk minggu depan adalah soal rangkaian loop ganda. Silakan dicari ini perkiraan loopnya, arah loopnya. Seperti itu, silakan dihitung arus di IR1, R2, IR3 dan IR4, dan juga dicari VR1, VR2, VR3 dan VR4. Demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.